Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil, NIM 1931041055, kelas PJKC 19. Kali ini saya akan membacakan tugas evaluasi pengajaran Penjas tentang taksonomi. Taksonomi adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Awalnya, taksonomi hanya mengacu pada kategorisasi makhluk hidup. Namun, pada pengertian yang lebih luas dan lebih umum, taksonomi juga bisa merujuk pada kategorisasi benda atau konsep, serta prinsip-prinsip yang mendasari kategorisasi tersebut. Banyak taksonomi memiliki struktur hierarki, tetapi ini bukan merupakan persyaratan. Taksonomi menggunakan unit yang dikenal sebagai takson, bentuk jamak taksa. Takson yang lebih tinggi bersifat lebih umum, sedangkan takson yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Taksonomi berbeda dengan merenomi yang berhubungan dengan kategorisasi bagian-bagian dan keseluruhan. Taksonomi dalam biologi. Dalam biologi, taksonomi juga merupakan cabang ilmu tersendiri yang mempelajari penggolongan atau sistematika makhluk hidup. Sistem yang digunakan merupakan penamaan dengan dua sebutan yang dikenal sebagai kelola nama binomial atau binomial nomenklatur yang diusulkan oleh Carl von Linné, seorang naturalis berwarga negara Swedia. Memperkenalkan 6 hierarki tingkatan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Keenam hierarki yang dikata takson itu bertali-tali dari tingkatan tertinggi atau umum hingga terendah spesifik adalah filum atau filum untuk hewan, atau divisi untuk tumbuhan, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia keluarga, suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Dalam tata nama binomial, penamaan suatu jenis cukup hanya menyebutkan nama marga selalu diawali dengan huruf besar, dan nama jenis selalu diawali dengan huruf kecil yang dicetak miring, dicetak tegak bila naskah utama dicetak miring atau ditulis dengan garis bawah. Aturan ini seharusnya tidak akan membingungkan karena nama marga tidak boleh sama untuk tingkatan takson lain yang lebih tinggi. Perkembangan ilmu lebih lanjut memaksa dibuatnya takson baru di selang ke-6 takson yang sudah berada, memakai awalan super dan sub. Dibuat pula satu takson di atas filum, yaitu regnum. Secara harfiah faedahnya kingdom atau kerajaan, untuk membedakan prokariota terdiri dari regnum archaea dan bakteria, dan eukariota terdiri dari regnum fungsi atau jamur, pelantai atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Taksonomi dalam pedologi. Dalam cabang ilmu tanah pedologi, taksonomi tanah dibuat sesuai sejumlah variabel yang mencirikan kondisi suatu jenis tanah. Karena klasifikasi awal tidak sistematis, pada tahun 1975 tim dari Soil Survey Staff dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menerbitkan suatu kesepakatan dalam taksonomi tanah. Sejak masa itu, setiap jenis tanah paling sedikit memiliki 2 nama, meskipun nama baru sudah diberikan. Nama lama seringkali sedang digunakan karena aturan dari Soil Survey Staff dianggap terlalu rinci. Taksonomi dalam pendidikan. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan sasaran pendidikan. Dalam hal ini, sasaran pendidikan dijadikan beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam setiap ranah tersebut dibagi
kembali dijadikan beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarki atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana hingga tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dan tingkat yang lebih rendah. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, sehingga sering pula dikatakan sebagai taksonomi Bloom. Sejarah penentuan nama suatu takson sangat tergantung pada berbagai bukti evidence yang digunakan. Karakteristik morfologi merupakan salah satu bukti yang dapat dan seringkali digunakan dalam penentuan suatu takson, karena dengan pertelaan karakter morfologi dapat dideskripsikan persamaan dan perbedaan dari suatu takson, sehingga dapat dikaji apakah suatu takson sudah benar penempatan posisinya secara sistematika penamaan atau harus dimasukkan ke dalam takson lain, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Wang Qinghua, Yu Jia, Yang Liu, dan Shihulun Cheng. 10. Penempatan posisi sistematik genus Meteorilla S. Okamuchi berdasarkan data morfologi. Persamaan dan perbedaan karakter morfologi ini dapat memberikan nilai dan dibandingkan sehingga akan lebih terlihat perbedaan dan persamaannya. Metode pemberian nilai pada setiap karakter ini disebut dengan taksonomi numerik. Taksonomi numerik dapat mempelajari jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara jenis tumbuhan yang didasarkan pada persamaan karakter yang ada dengan membandingkan setiap karakter tanpa memperhatikan sejarah keturunan dari masing-masing takson. Haywood, 1976. Jenis-jenis Arundina tersebar di Ceylon, Indo Utara, Cina Selatan, Malaysia, dan semua kepulauan Pasifik. Menurut Latif, 1960, Arundia hanya terdiri 8 jenis, semuanya merupakan anggrek tanah, dan sampai saat ini hanya 3 jenis antaranya yang ditemukan di Sumatera, sedangkan Ridley 1924 menyatakan bahwa genus Arundia terdiri dari 3 jenis, yaitu Arundia graminifolia yang menyerupai bunga besar warna pink, petal ovatus yang sangat lebar, bibir berbintik-bintik. Arundia speciosa yang memiliki sepal dan petal putih atau ungu, bibir sebagian berbintik-bintik kuning, dan Arundia revoluta dengan bunga yang sangat kecil berwarna pink. Namun menurut Holtum 1972, semua jenis yang dinyatakan oleh Ridley 1924 merupakan jenis yang sama, yaitu Arundia graminifolia yang terdiri atas 3 varian warna, yaitu varian bunga berwarna ungu, pink, dan putih. Di Sumatera Barat telah ditemukan 3 varian anggrek bambu, yaitu varian yang berbunga putih, berbunga pink, dan berbunga ungu. Hal ini mengindikasikan bahwa ada diferensiasi morfologi, terutama warna bunga, antara ketiga varian tersebut. Selanjutnya, Rukmini 1997 telah mengungkapkan bahwa ketiga varian warna bunga yang tumbuh di ladang padi tersebut mempunyai pola perbungaan dan sistem polinasi yang berbeda, di mana pada tahap perkembangan mulai dari kuncup kecil sampai bunga layu, bunga putih mencapai panjang maksimum lebih cepat, diikuti oleh bunga pink dan ungu. Kemudian ketika ketiga varian bunga tersebut disilangkan, bunga putih tidak bisa disilangkan dengan bunga pink dan ungu, dengan arti kata tidak dihasilkan biji dari hasil polinasi silang antara varian tersebut. Berdasarkan hal ini, kemungkinan varian bunga putih merupakan takson yang berbeda dengan varian bunga pink dan ungu. Dari uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi status
3 varian anggrek bambu Arundina graminifolia dengan menggunakan karakteristik morfologi termasuk karakter polen yang dianalisa secara random. Itulah tadi hasil video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.